masih ini kurang semangat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa bersama olahraga Nusantara. Nah, ini harus semangat. Ini masih pagi, masih jam 10. Belum jam 11. Oke. Semua sudah hadir semua? Ada yang tidak hadir? Sudah izin? Untuk kelas mana untuk kelas? Sudah izin? Oke. Sudah kenal Pak Guru belum? Sudah. Ada yang kenal tuh? Sudah kenal? Yang kenal? Coba. Pak Guru nama? Teman-temannya Hendrik. Kakak penama nama Balingga, biasa panggil Balingga. Ya, Balingga. Balingga. Awai. Ini Awai. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Semua sudah bawa buku. Bahasa Indonesia semua. Sudah bawa. Oke. Kita hari ini belajar tolong menolong antara sesama. Ya, ditulis juga boleh. Itu ada banyak bagian-bagian yang perlu dibahas. Tapi Pak Guru memilih hanya ada tiga. Ada tiga saja. Yang kita hari ini bahas. Kita hari ini bahas hanya tiga. Yang pertama, tolong menolong antara sesama di mana ada yang tahu? Di sekolah. Di mana? Di sekolah. Sekolah. Rumah. Di masyarakat. Yang kedua, Di sekolah. di Sekolah. sekolah, betul. Di masyarakat. Yang ketiga, di Masyarakat. 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 Itu bukan belum jelas ya. Hari ini kita membahas tiga bagian penting ini. Kita perlu memahami yang namanya tolong menolong antar sesama. Jadi yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah, yang ketiga di masyarakat. Oke. Ini bisa lihat pengertian daripada ini tolong menolong antar sesama. Itu pengertiannya nih. Tolong menolong adalah kegiatan bekerja sama antar sesama dan anggota keluarga atau komunitas yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, betul.
Itu dia pengertiannya. Dia tujuannya adalah bersama menyelesaikan pekerjaan atau membantu yang dalam kesusahan. Ini dia manfaatnya banyak. Berapa nomor? 4. Ada nih. Mempererat bersama. Yang pertama, mempererat kebersamaan. Yang berikut, meringankan pekerjaan. Kata syukur. Yang berikut, menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang berikut, meningkatkan rasa percaya diri. Nah, itu dari beberapa bagian pengertian, tujuan dan manfaatnya. Manfaat daripada tolong menolong antar sesama. Kita masuk contoh. Contohnya bagaimana kita harus pelajari hari ini. Nah, contohnya ini. Kita bisa lihat. Ini contohnya. Yang pertama, apa tadi? Di rumah dong? Ya, di rumah. Di rumah, kegiatan yang perlu dilakukan apa saja? Nah, mencuci, ya, mencuci piring atau membersihkan rumah. Itu merupakan bisa meringankan beban orang tua kita di rumah. Kalau kita hanya pagi datang di sekolah, pulang ke rumah tanpa membantu orang tua, paling di rumah itu bebannya semakin naik. Baik itu apa saja, piring kotor kah, apakah yang lain-lain itu. Yang berikut, membantu orang tua memasak atau mencuci. Yang berikut, merawat anggota keluarga. Ya, kalau anggota keluarga yang sakit, kita perlu merawat. Dia tidak bisa meninggalkan keluarga atau kerabat, adik, kakak kita sakit, kita tidak bisa jalan. Nah, itu bagian dari kegiatan di rumah. Karena di rumah itu merupakan kita bisa mendapatkan sebelum di sekolah, di rumah duluan. Sekolah yang paling utama adalah di rumah. Karena di rumah itu kita bisa mendapatkan apa? Nasihat dari orang tua, ya kan? Nah, itu bagian dari tolong menolong kita bersama di rumah. Bagian ini sudah paham? Sudah paham? Oke. Yang berikut ini di sekolah. Tolong menolong antar sesama di sekolah. Ini sudah ada nih. Yang pertama, membantu teman yang lagi kesulitan saat belajar atau meminjam alat tulis. Misalkan Pak Guru contohkan, mungkin ini, mungkin teman yang ini mau pinjam ke teman yang sebelah, tapi dia mau bicaranya itu malu. Itu yang dimaksud. Jadi perlu mungkin saling menolong. Itu yang dimaksud. Yang berikut, mengambil barang yang jatuh. Ya, misalkan hari dia punya barang yang begitu, mungkin teman sebelahnya membantu. Ya, itu masuk dalam tolong menolong antar
sesama. Yang berikut, menyemuk teman yang lagi sakit. Misalkan di kelas ini teman mungkin sakit, kita hanya gantinya begitu saja. Kita hanya dengar mungkin teman dia sakit saja. Atau perlu jalan jenguk. Nah, kita perlu jalan jenguk teman punya rumah atau mungkin di rumah sakit. Ya, itu di sekolah punya. Bagian dari para ini sudah mengerti, sudah paham? Saling menolong antar sesama di sekolah, sudah paham? Oke. Yang berikut di masyarakat yang perlu dilakukan apa saja di masyarakat? Tolong menolong antar sesama di masyarakat. Ya, ayo apa saja? Saya rasa gambar itu sudah jelas. Tidak perlu hanya berkurang bicara banyak depan. Ayo. Mengikuti kerja bakti membersihkan Yang pertama, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Misalkan hari-hari punya rumah di sini, tetangga sebelahnya membersihkan di jalan. Itu hanya kita kasihkan, hanya main lihat begini saja, kita lewat atau perlu membantu. Perlu membantu. Itu yang masuk dalam saling menolong antar sesama. Dalam misalnya saat musibah apa saja? Banjir, ya. Nah, yang pernah sudah mengalami di ini banjir banyak disertai siapa? Yang berikut membantu orang tua yang di jalan. Orang tua tolong menolong antar sesama. Yang berikut menyumbangkan bantuan untuk korban bencana alam. Misalkan kita lewat orang yang kita tidak kenal atau kenal, entah itu kenal atau tidak kenal. Ini daripada ini sudah sekian kesimpulan bahwa sikap saling menolong antar sesama adalah membangun hubungan yang kuat, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, dan meringankan beban hidup sesama manusia. Sikap ini menumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara berbagai kalangan, serta dapat mendekat diri kepada Yang Maha Kuasa dan mendatangkan pahala serta kemuliaan di dunia dan di akhirat. Oke. Materi cukup sampai di sini. Pak Guru ada soal apa? Kita kali kerja latihan soal latihan sama soal latihan. Materi sudah paham ya? Karena Pak Guru buat soal ini tidak keluar dari penyampaian yang itu kelas mana? Itu kelas. Mari Pak Guru. Bagi teman-teman. Bagi teman-teman.
lagi pembelajaran kali ini, hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Oke. Terima kasih untuk ketua kelas 4A dan sudah izinkan saya untuk mengajar di sini. Terima kasih juga wali kelas guru kamu yang telah mendampingi saya. Kemudian terima kasih kepada dosen pembimbing. Dan terima kasih juga kepada kepala sekolah SD Angkasa yang sudah menerima kami di sini. Dan ini merupakan ujian saya terakhir. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.